Seandainya ada orang satu aja yang ngasih tahu hal ini ke kamu, hidup kamu bakal beres. Tenang aja, ada saya sahabat kamu di hari ini yang akan secara jujur ngasih tahu hal ini yang dulunya dianggap salah, padahal benar. Ini seru nih, kita bahas yuk. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Betul, kenapa ya banyak orang tuh yang secara tidak sengaja atau bahkan mungkin sengaja memberitahu kepada kita sebuah hal yang sebenarnya salah tapi kok dianggap benar gitu loh. Nah kali ini izinkan saya sebagai sahabat kamu atau saudara baru kamu mungkin yang bagi kamu yang gak sengaja nemuin video ini, kita akan ngebahas hal seru yuk di hari ini. Sekarang sambil tetap diri kamu melakukan apapun yang sedang dilakukan tuh, tapi coba deh pasang telinga baik-baik. Apakah yang saya berikan ini kok tiba-tiba lagi-lagi ya seolah-olah saya itu di samping kamu terus bisa mengetahui apa yang sedang kamu alami. Ini relate nih. Gini, bener nggak belakangan ini diri kamu tuh lagi mencari sesuatu ya, tapi sesuatu itu nggak ketemu. Sesuatu itu kamu tuh udah berusaha banget mencari jalan keluarnya atau mencari solusinya, tapi nggak ketemu-ketemu gitu. Bisa jadi kamu lagi cari barang, mungkin nggak ketemu-ketemu, padahal barang itu sangat berharga banget untuk kamu. Atau diri kamu bahkan mencari jodoh, belahan jiwa, entah kemana tuh pangeran atau mungkin bidadari itu pergi tapi tidak kunjung datang, sementara umur kita terus bertambah gitu ya. Atau lebih dalam lagi, diri kamu mencari sesuatu yang hilang dalam diri kamu, tapi nggak tahu apa dan harus mencari kemana. Nah, kalau emang benar, ini berarti saya sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk hidup kamu. Berikan saya sedikit aja waktu untuk memberikan kamu sebuah tips sederhana ya. Tips itu saya beri nama dunia terbalik. Betul, kamu nggak salah dengar. Saya ingin kamu mempelajari sebuah ilmu yang selama ini saya pakai dan ini berhasil banget. Ilmu itu saya beri nama dunia terbalik. Gini teman-teman, ini fakta ya. Boleh kamu ceritakan pengalaman kamu di komentar kalau kamu juga pernah mengalaminya. Benar nggak? Kamu pernah mencari sesuatu, begitu dicari nggak ketemu tuh. Tapi begitu nggak dicari, anehnya malah ketemu. Atau mungkin pernah, jujur deh, diri kamu ngebayangin seseorang. Terus akhirnya ya udah nggak ngebayangin lagi. Tapi kok beberapa hari kemudian atau beberapa waktu kemudian kamu malah ketemu sama orang ini. Padahal diri kamu tuh nggak pernah ngebayangin bisa ketemu dia gitu loh. Pernah atau tidak kamu mengalami hal itu? Kalau pernah ceritain dong di komentar. Nanti saya berikan hati ya, biar yang lain tahu. Nah itu dia teman-teman. Sadar gak sih dunia itu emang bener-bener kebalik? Gini. Saya pengen kamu tahu satu hal. Diri kamu tidak menemukan apa yang kamu cari. Itu bukan karena kamu salah, bukan karena kamu bodoh, bukan ya. Sama sekali bukan. Diri kamu tidak menemukan apa yang kamu cari karena kamu fokus mencarinya. Saya ulangi. Diri kita tidak menemukan apa yang kita cari itu karena salah kita sendiri. Kenapa? Karena kita fokus. Loh mas, sebentar banget nih. Ini saya baru dengar nih. Emang kita nggak boleh mas fokus mencari apa yang kita cari? Bukan itu harus. Nah itu yang saya maksud di depan tadi. Aneh tapi nyatanya, kenapa ya banyak orang di sekitar kita memberitahu sebuah ilmu yang sebenarnya mereka tahu loh itu salah. Karena seperti yang kamu alami sendiri, bener ya, ketika kita mencari sesuatu secara fokus nggak ketemu tuh. Tapi begitu udah nggak nyari lagi, kok malah dateng? Berarti kan sebenarnya dunia itu beneran kebalik. Apa yang kita fokus cari nggak ketemu, tapi begitu udah nggak nyari malah datang, betul nggak? Nah sekarang saya akan mengajarkan bagaimana sih cara saya sendiri bisa menemukan apa yang saya cari dengan metode dunia terbalik. Caranya gini teman-teman. Pertama, stop mencari. Saya ulangi, nomor 1, kalau kamu pengen sehat, stop cari kesehatan. Kalau kamu pengen jodoh, stop cari jodoh. Kalau kamu pengen duit, stop cari duit. Apapun yang kamu cari, nomor 1, stop dulu. Nah, sebentar. Kalau sampai sini, kamu bakal menuduh saya sesat. Sebentar dulu, sabar. Nomor 2, setelah kamu stop mencari, yang harus diri kamu lakukan adalah, ini yang penting. Carilah
Apa yang membuat kamu bisa bahagia? Ini nih, ini yang banyak orang nggak sadar, tapi pelan-pelan alhamdulillah sih sudah mulai banyak yang menyadarinya bahwa ini benar. Teman-teman coba deh, kamu ajak ngobrol dokter. Benar nggak? Kalau manusia itu sumber penyakitnya ya dirinya sendiri. Coba ngobrol sama dokter. Betul nggak dok? Kalau kita terlalu banyak mikirin masalah, jadi nggak happy, itu sumber penyakit kita. Dan betul nggak sih dok, kalau kita bahagia, penyakit itu bakal sembuh pelan-pelan, secara pasti, bahkan lebih cepat daripada orang yang rajin minum obat. Bukan berarti saya ngajarin kamu untuk berhenti minum obat, tidak. Tapi minum obat itu nggak ada gunanya kalau kita tidak fokus membahagiakan diri. Kebahagiaan itu loh yang akan menarik hal-hal baik hadir dalam hidup kita. Saya ulangi, kebahagiaan kita itu loh yang akan menarik hal-hal yang kita butuhkan dalam hidup kita. Itulah sebabnya kenapa sih ketika kita mencari sesuatu kok nggak ketemu. Tapi begitu kita udah nggak nyari ketemu. Karena ketika kita tidak mencari lagi, di saat itu kita tenang kan? Kita ikhlaskan, di saat itu juga kita berserah. Berserah itu loh sebenarnya kebahagiaan yang paling dasar. Tidak berharap, tidak memaksa, ikhlas, berserah. Pertanyaannya, yang pertama, seberapa berserahkah kamu dengan apa yang Tuhan kasih dalam hidup kamu selama ini? Renungkan. Nah, sebentar. Mas, saya ini sebenarnya percaya dengan apa yang Mas Aren katakan itu benar. Karena saya pun pernah mengalami, Mas. Betul banget bahwa kita nih fokusnya tinggal bahagia doang. Tapi bahagia yang Mas Aren maksudnya seperti apa sih? Apakah bahagia ketawa terus setiap hari? Atau bahagia lompat-lompat kegirangan terus? Atau gimana, Mas? Bukan. Manusia tidak akan bisa ketawa setiap hari. Itu faktanya. Kita hari ini bisa ketawa, tapi bukan berarti besok bisa ketawa lagi dong. Kebahagiaan yang saya maksud adalah, ada nggak hal yang ketika kita melakukan itu, ketika kamu melakukan itu, diri kamu tuh jadi kamu? Saya ulangi, ada nggak hal yang ketika diri kamu melakukan itu, di saat itulah kamu menjadi kamu, kita menjadi kita. Itu loh sumber kebahagiaan sejati, sadar nggak? Ketika diri kita menggunakan baju yang betul-betul kita banget, kita happy nggak? Happy. Ketika kita pakai celana yang betul-betul kita banget, kita happy nggak? Happy, Mas. Bahkan lebih dalam lagi deh, ketika kamu nonton video YouTube, video yang kamu banget, happy nggak? Happy. Nah itu maksud saya. Udah deh, percaya sama saya. Kita nggak akan pernah kok rugi menjadi orang bahagia. Saya ulangi, kita nggak akan pernah rugi jadi orang bahagia. Justru yang harus kita lakukan adalah ciptakan dulu kebahagiaan. Maka semua hal yang kita butuhkan bakal datang sendiri. Itu emang paradoks ya. Mungkin itu akan membuat kamu, terutama orang-orang yang terlalu logis gitu, kayak nggak percaya. Masa sih? Tapi coba deh, coba kamu baca komentar. Baca komentar video ini, lihat testimoni-testimoni. Kalau kamu ada testimoni seperti yang saya katakan tadi, relate gitu ya, coba ceritakan di komentar, biar teman-teman kita yang mungkin masih setengah percaya sadar bahwa ini benar dan ini kenyataan. Nah, sekarang coba saya minta tolong, kalau kamu lagi tidak sibuk melakukan apa-apa, coba cari kertas kosong sama alat tulis ya. Cari kertas kosong sama alat tulis, kemudian kamu buat di kertas kosong itu daftar. Daftar apa, Mas? Daftar hal apa yang bisa membuat kamu jadi kamu. Apapun itu. Misalnya makanan. Makanan apa sih yang ketika kamu makan bikin kamu happy? Misalnya diri kamu selama ini suka banget makan duren. Ya udahlah, sekali-sekali beli duren. Kenapa sih? Kalau diri kamu selama ini suka banget gitu ya, kalau makan tuh pengen banget Mas makan mie pangsit abang-abang. Aduh enak banget saya kalau makan mie pangsit abang-abang tuh bikin happy. Ya udah, cari mie pangsit abang-abang kesukaan kamu. Sekali-sekali kan nggak apa-apa, betul nggak sih? Itu loh maksud saya. Saya nggak ingin kamu fokus ke masalah kamu. Saya nggak ingin kamu fokus ke penyakit kamu. Saya nggak pengen kamu fokus ke orang-orang aneh di sekitar kamu. No, udah yuk, kita nggak usah fokus ke mereka, mau nggak? Dengan adanya video ini kita ganti fokus kita ya. Ciptain hal yang membuat kita bahagia.
Dan bahagia itu bukan ketawa ngakak, bukan. Tapi bahagia itu menjadi kita seutuhnya. Pertanyaannya, hari ini, betul, ketika kamu menonton video ini, kamu sudah menjadi kamu belum? Atau sebelum menonton video ini, jangan-jangan maaf nih, diri kita pura-pura jadi orang lain, sehingga kita jadi nggak bahagia. Ups. Nah, sampai sini, saya ingin memberikan kamu hadiah istimewa nih, karena sudah menonton video saya sampai hampir habis. Ini hadiah istimewa saya buat kamu. Dengerin. Ketika nanti diri kamu mendapatkan banyak kebahagiaan, kebahagiaan itu akan membuat kamu sadar bahwa ternyata apa yang kamu butuhkan, itulah yang selama ini terbaik buat diri kamu. Bisa jadi gini, diri kamu sedang cari jodoh, pengennya tuh jodohnya seperti A. Tapi ternyata begitu kamu mempraktekkan ini, kamu fokus jadi orang yang bahagia. Dateng tuh cowok atau cewek yang kamu idam-idamkan sebagai calon jodoh kamu. Tapi dia bukan seperti yang kamu bayangkan gitu fisiknya. Tapi kok nyaman banget ya. Itu akan terjadi, percaya sama saya. Atau mungkin masalah karir. Kamu selama ini ngotot pengen kerja ini, pengen kerja itu. Tapi begitu kamu nonton video ini, kamu ganti fokus kamu menjadi membahagiakan diri. Dapat tuh karir, tapi karirnya tuh gak seperti yang kamu bayangkan gitu. Tapi kok enak ya, diri kamu di karir itu kayaknya perkembangannya ada aja. Itu bakal terjadi. Nah jadi intinya saya ingin bilang, apa yang kamu inginkan, itu bukanlah yang kamu butuhkan. Yang membuat kamu bahagia adalah apa yang kamu butuhkan dan kamu ikhlas menerimanya. Apapun yang membuat kita menjadi bahagia, itu dasarnya satu, teman-teman. Satu yang bikin diri kita menjadi kita. Jodohmu yang paling membuatmu bahagia, itu pasti jodoh yang bikin kamu jadi kamu, bukan membuat kamu jadi orang lain, betul nggak? Pekerjaan yang membuat kamu bahagia, itu adalah pekerjaan yang membuat kamu semakin menjadi kamu, bukan membuat kamu jadi orang lain, betul? Apapun yang dikasih sama Tuhan setelah kamu mempraktekkan ini, terima aja. Dan selalu ingat pesan saya, itulah yang terbaik buat kamu, walaupun belum tentu seperti yang kita bayangkan. Jelas ya? Jadi sekarang kalau kamu punya hutang, kamu lupakan hutang kamu dulu, kamu fokus kebahagiaan dulu. Kalau kamu punya masalah apapun, stop dulu. Percaya sama saya, fokus kepada hal apapun yang bikin kamu happy. Karena ketika diri kita happy, betul sekali, kebahagiaan itu yang akan menarik hal-hal baik datang ke dalam hidup kita. Karena tahu nggak? Betul sekali, hidup ini hukum tarik-menarik itu berjalan. Apa yang kita tarik sama persis dengan perasaan kita. Kalau perasaan kita bahagia, jangan heran yang datang malah yang bikin kita semakin bahagia. Sebaliknya juga gitu. Kalau perasaan kita sedih terus, marah-marah terus, hati-hati. Hal yang bikin kita makin sedih, makin marah, malah makin banyak datang ke hidup kita. Itu logis loh, seandainya kamu menyadarinya. Betul nggak? Sadar ya? Bagus. Praktekkan video ini, dan kalau kamu suka, klik jempol ke atasnya, subscribe jika kamu mau menonton video saya yang lain, dan sebarkan ya, dengan klik tombol share atau bagikan link video ini kepada teman-teman, terutama dia tuh. Nah, orang itu tuh yang kamu bayangin, dia kayaknya paling butuh deh video ini, karena entah kenapa hidupnya ada aja gitu masalahnya ya. Ini logis, masuk akal, dan kamu pun menonton video ini sampai akhir, berarti kamu setuju kan dengan apa yang saya katakan. Karena ini relate dengan kenyataan. Fakta banget. Betul? Praktekkan ya. Ini emas. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.